Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwan Davameswara, nomor absen 7 dari kelas 11 IPS 3. Kali ini saya akan membawakan resensi buku novel yang berjudul Jalan Pintas karya Puja Nadira, penerbit Coconut Books yang memiliki tebal 292 halaman. Novel ini bercerita tentang kisah kehidupan siswa SMA yang memiliki latar belakang yang sangat jauh berbeda. Kirana Abigail, sebut saja Kirana, yang merupakan siswi SMA yang selalu mendapatkan kebahagiaan dari keluarganya. Dan Davi Andaru, sebut saja Davi, merupakan siswa SMA yang selalu mendapatkan rasa sakit dari keluarganya. Novel bercerita tentang kisah pertemuan keduanya di jalan pintas, yang kemudian bertumbuh rasa suka, kemudian cinta. Dan di balik keakraban mereka berdua, masih saja ada orang ketiga, Gavi Andaru, sebut saja Gavi. Saudara kembar Davi yang sama sekali tidak ingin remaja polos ini bahagia walau sehari. Gavi begitu membenci saudaranya dikarenakan kepergian ayah mereka. Gavi mengira Davilah penyebabnya, padahal itu semua hanya salah paham belaka. Singkat cerita, ujian pun tiba. Disinilah jalan pintas bekerja, menjadi solusi instan prestasi siswa walau kecurangan berbicara. Disinilah jalan pintas bekerja, menjadi solusi instan prestasi siswa karena tekanan orang tua. Ujian berakhir bahagia, usaha keras Kirana tidak sia-sia. Dia berhasil peroleh peringkat kedua. Kembali pada Davi, apa boleh kata, otak tidak berdaya. Apa boleh buat, di tangan ibunya lah guratan luka diterima. Kembali ke sekolah. Seperti biasa, Davi selalu dibully saudaranya. Buat Kirana tak suka. Kirana bela Davi dan balik menyerang. Sampai ketika tak sengaja buat Gavi sakit hati. Gavi yang emosi kemudian berniat siapkan rencana keji. Gavi mungkin berprestasi, tapi sayang dia tidak punya hati. Cerita berbalik saat sebelum Olimpiade Kimia. Kirana berhasil lolos seleksi, walau nekat saja. Satu tim isi 3 orang. Kirana, Kila, saudara Kirana, dan Gavi. Suatu ketika, anggota tim sepakat untuk latihan soal di sebuah kafe. Berat hati pikirkan rumus, Kila putuskan pulang duluan, meninggalkan Kirana seorang diri. Gavi tawarkan tumpangan, namun sayang, tidak dikehendaki. Kirana jalan sendiri sambil menghubungi Davi berharap dapat jemputan. Davi suruh tunggu di lokasi, tapi sayang, Kirana sudah pergi. Tak berselang lama, Kirana putus komunikasi dan menghilang. Di sebuah rumah tua, Kirana disiksa. Dengan mulut tersumpal buat Kirana tak bisa bersuara. Hantaman benda tumpul tak berhenti, Kirana terima. Tak berselang lama, tenangan maut kena kepala. Gavi jatuh tersungkur tak berdaya. Hantaman kepalan tangan buat Gavi tak melawan. Tenang, Kirana, Davimu sudah tiba. Nahasnya, Kirana sudah tak sadarkan diri. Tubuhnya lemas, tak ada energi. Cepat-cepat larikan ke rumah sakit. Trauma sudah pasti menghantui. Para siswa kompak seru kepala sekolah buat keluarkan Gavi dari sekolah mereka. Singkat cerita, bersama sahabatnya, Davi ditemui sang ibu yang menyuruhnya pulang ke rumah. Keesokan harinya, benar saja, rumah kosong tak berpenghuni, tinggalkan Davi seorang diri. Davi lemas, berniat bunuh diri. Pinggiran jembatan jadi lokasi. Beruntung, Kirana datang tepat waktu. Dengan bujukan Kirana, Davi urungkan niatnya. Davi kini tinggal bersama Kirana dengan keluarga kecilnya. Semua berlalu bahagia sampai ketika Om Teguh, ayah Kirana, meninggal dunia. Hati hancur, tak tersisa, buat Kirana tak berdaya. Davi pun ikut merasa kehilangan karena bagaimanapun Om Teguh adalah ayahnya juga. Alasan ekonomi buat Kirana tak ingin realisasikan cita-cita. Maklum, menjadi dokter tidaklah murah, apalagi sekarang tidak ada ayah. Kirana putus asa, namun selalu ada Davi yang menyemangatinya. Hinaan di pertemuan keluarga buat Kirana bangkit. Suatu saat nanti ingin menampar mereka dengan kesuksesan. Sekitar 7 tahun berlalu, kini Kirana sudah tampil dengan jas putih dan kalung stetoskop. Kirana kini berhasil menjadi dokter.
Baik Kirana atau Davi, mereka sama-sama sukses dalam karirnya. Bahkan, kini Davi berhasil buka coffee shopnya sendiri. Sudah cukup pacaran kiranya, kini saatnya bina rumah tangga. Ijab kabul dilaksanakan, tanda ikatan suci mereka direalisasikan. Hendak pergi ke rumah baru mereka, Kirana dan Davi justru dapat petaka. Mobil tumpangan mereka alami kecelakaan, buat pengantin baru itu bersimbah darah. Davi terbangun dan menyadari kini dia sebatang kara. Kirana istrinya pergi untuk selama-lamanya. Betapa hancur dan remuk hati ini setelah mengetahui istrinya tak lagi berada di sisinya. Kini Davi terpaksa hidup sebatang kara tanpa Kirana. Puluhan tahun berlalu, Davi tetap tak ingin cari ganti, sebab cinta sudah dibekukan untuk Kirana seorang diri. Cukup sekian resensi dari saya tentang buku Jalan Pintas karya Puja Nadira ini. Menurut saya buku ini saya kasih rating 9,5 dari 10. Kenapa? Karena yang saya lihat adalah jalan ceritanya yang sangat-sangat menyentuh hati. Ada saat dia bahagia, ada saat dia senang, sedih, ada saat dia merasa kehilangan, terpukul. Bahkan si Davi berniat bunuh diri karena ditinggal oleh ibu dan saudaranya ke tempat yang jauh. Kelebihan dari buku ini yang sudah saya katakan tadi adalah jalan ceritanya yang bagus dan tidak membosankan ketika dibaca. Kemudian dari covernya bisa dilihat, ini covernya sangat melambangkan isi dari cerita, di mana Jalan Pintas ini adalah tempat pertemuan pertama antara Kirana dan Davi. Selain itu, ada ilustrasi gambar yang juga menambah nilai jualnya, dan kemudian tak lengkap rasanya kalau kita hanya membahas kelebihannya saja. Dalam buku ini juga ada beberapa kekurangan. Contohnya itu saat saya melihat ilustrasi gambarnya tidak berwarna, hitam putih. Kemudian ada beberapa corak-corak atau garis-garis yang cukup membuat mata terganggu saat membacanya. Kemudian ada beberapa kutipan chat atau kutipan WhatsApp dari Kirana dan Davi yang sengaja atau tidak sengaja dicetak agak gelap sehingga sulit untuk dibaca. Sebagai penutup, ada beberapa pesan penting atau nilai moral yang dapat kita ambil dari novel ini, yaitu janganlah kita terlalu berharap pada kebahagiaan yang abadi di dunia ini, karena tidak ada kebahagiaan yang abadi kecuali Tuhan menghendaki. Mungkin cukup sekian resensi dan review singkat tentang buku novel yang berjudul Jalan Pintas karya Puja Nadira. Harapan saya semoga sang penulis bisa mengeluarkan novel-novel yang menarik untuk kedepannya dan bisa memperbaiki atau mengevaluasi hasil karyanya yang pertama ini. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan Paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.